Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian, khususnya untuk kelas 10 ya, 10 TKJ maupun akuntansi. Oke, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih dalam materi yang sama mengenai teks observasi. Hanya saja pada pertemuan kedua ibu membahas mengenai menganalisis ya struktur pada teks observasi. Kita ketahui bahwa struktur dari teks observasi meliputi adalah pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi pada pertemuan sebelumnya ibu sudah memaparkan penjelasan mengenai analisis struktur teks observasinya. Pada kesempatan ini ibu akan memaparkan ataupun menganalisis unsur kebahasaannya. Jadi harus dipahami ya nak, kalau pertemuan sebelumnya ibu memaparkan tentang analisis strukturnya, pada materi ini ibu akan menganalisis unsur kebahasaannya. Jadi ada pembedaan untuk materi atau pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga. Sekedar mengingatkan bahwa yang disebut dengan teks observasi adalah ya teks yang berisi pengamatan suatu objek. Jadi objeknya bisa meliputi manusia, hewan, tumbuhan, ya, ataupun peristiwa alam yang ada di sekeliling kita yang sifatnya harus fakta. Oke, jadi langsung saja ya, amati dan pahami dari video pembelajaran ibu paparkan. Unsur kebahasaan yang mencakup dalam teks observasi, yang pertama ialah nomina dan verba, di mana nomina merupakan kata benda dan verba adalah kata kerja. Salah satu contoh dari kata benda ialah rumah, sekolah, dan contoh dari verba bekerja, mencuci, bahkan menyapu. Oke, unsur kebahasaan yang kedua yaitu afiksasi. Afiksasi merupakan kata imbuhan, yaitu kata dasar yang mendapatkan imbuhan. Sebagai contoh, kata dasar ber ditambah dengan main, maka menjadi bermain. Berikutnya, kata dasar menjadi verba jika diberi imbuhan men, ber, bahkan ter atau ke an. Kata dasar menjadi nomina jika diberi imbuhan pen, per, atau terkadang ke an. Berikut ini merupakan contoh penggunaan afiksasi. Bentuk unsur kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi, di mana kalimat definisi merupakan kalimat yang memberikan keterangan atau penjelasan suatu objek secara umum. Sedangkan kalimat deskripsi merupakan penjabaran karakteristik objek bersangkutan dengan hal-hal yang lebih spesifik. Kalimat definisi ditandai dengan menggunakan verba definitif yang memiliki ciri dalam sebuah kalimatnya menggunakan kata merupakan, adalah, dan kata yaitu. Sebagai contoh yaitu wayang wong atau bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Jadi pada kata atau kalimat tersebut ada kata adalah, itu menunjukkan kalimat definisi yang menggunakan verba definitif. Berikutnya kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggunakan verba deskriptif yang menjelaskan objek-objek secara rinci.
Sebagai contoh, wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti Gagak Kasunan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Dan contoh berikutnya yang menunjukkan rincian wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Jadi kedua contoh tersebut menunjukkan atau menjelaskan objek secara rinci. Bentuk unsur kebahasaan yang terakhir atau yang keempat yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks, di mana kalimat simpleks merupakan kalimat tunggal, artinya kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Sedangkan kalimat kompleks disebut juga dengan kalimat majemuk, yang artinya terdiri dari dua atau lebih klausa. Untuk kalimat kompleks terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Berikut merupakan contoh dari kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kelelawar merupakan hewan yang unik. Sedangkan contoh dari kalimat kompleks yaitu kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Ini adalah merupakan contoh dari kalimat kompleks. Bagaimana pemaparan saya untuk teknik observasi bisa dipahami? Saya berharap kalian bisa memahami ya penjelasan saya mengenai teknik observasi, terkhususnya untuk unsur kebahasaan. Ya, tapi bukan hanya sekedar unsur kebahasaan, dari pengertian, strukturnya, dan unsur kebahasaannya. Jadi saya berharap kalian semua mampu memahaminya per materi dan per materi berikutnya. Oke, pada pertemuan ini saya rasa sekian. Pertemuan kita akan berlanjut di video berikutnya, dan saya ucapkan tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan walaupun kita belajar jarak jauh, harus ya punya semangat, apalagi kalian masih anak muda. Oke, saya rasa saya ucapkan assalamualaikum dan selamat pagi, dan sampai jumpa di pertemuan ataupun video berikutnya dengan materi yang berbeda.